Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung Hawiyadi, SP, MM meminta masyarakat Kota Bandar Lampung untuk mengawasi proses penerimaan peserta didik baru PPDB sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan sistem zonasi dihapuskan. Hal ini ditegaskan oleh Wiyadi yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi PDI Perjuangan saat menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (PIPWK) di Wisata Lengkung Langit 2. Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Dalam sambutannya Wiyadi mengatakan bahwa semua proses penerimaan siswa baru tersebut tentunya selain masyarakat pihaknya juga tetap akan memantau dan jika ditemukan ada kejanggalan dan kecurangan maka diharapkan lapor ke DPRD. Kami tetap monitor dan saya harap juga masyarakat lapor jika ada kecurangan. Karena sistem zonasi dihapus bukan tidak menutup kemungkinan ada kecurangan lainnya, karena semua sistem ada plus minusnya, kata Wiyadi. Karena, lanjut Wiyadi, dalam satu sekolah juga jangan sampai diisi oleh orang luar semua, sementara orang di sekitar sekolah tersebut sekolah yang jauh dari rumah tinggal. Kalau ada kendala-kendala sampaikan ke saya. Jika tidak bisa langsung ke saya silahkan ke ranting-ranting atau juga ke kantor DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung, ungkapnya. Dan ini, imbu dia sudah menjadi tugas dirinya sebagai anggota DPRD menerima keluhan dari masyarakat dan juga dalam melakukan pengawasan kebijakan pemerintah. Sistem penerimaan siswa baru ini adalah pola lama dan jangan sampai pola ini merugikan masyarakat, dan saya nanti akan awasi agar penerimaan siswa baru sesuai aturan yang berlaku. Penerimaan siswa ini pun sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yakni sila kelima, tandasnya. Lebih lanjut Wiyadi juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan study tour bagi siswa sekolah diharapkan jangan sampai memicu kegaduhan atau memberatkan orang tua wali murid. Nah, saya harap kepada pihak sekolah silahkan saja melakukan kegiatan namun sifatnya tidak memaksa, sepanjang tidak ada paksaan silahkan saja, jangan sampai membebani orang tua, tegasnya. Diketahui, dalam sosialisasi PIPWK yang dilaksanakan pimpinan DPRD Wiyadi menghadirkan dua narasumber yakni Suheli mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan Melinda, Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Dalam paparan narasumber Suheli menjabarkan nilai-nilai dan norma-norma serta pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga dan di tengah masyarakat. Sedangkan narasumber kedua Melinda memaparkan asal-usul dan gagasan Pancasila merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara. Ya, gagasan Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya, adat, dan kepercayaan yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara. Nilai-nilai ini kemudian dirumuskan sebagai dasar negara dalam rangka mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia, pungkasnya. Dari Bandar Lampung Yudi Indrawan melaporkan. Pelaksanaan penerimaan siswa-siswi baru itu betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai dengan sistem yang dikembalikan ini sebenarnya bukan pola baru ya, pola lama kan ini. Dulu sebelum ada zonasi kan sistem itu diberlakukan. Jangan sampai nanti itu merugikan wilayah setempat. Itu dalam rangka pengamalan sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang warga negara Indonesia untuk dapat menerima pendidikan secara baik, berkualitas, dan juga gratis. Nah, terus kemudian kalau dalam pelaksanaan sekarang ramai pasca lulusan ini, umpama ada sebenarnya kalau emang sekolah itu ada study tour atau enggak, yang penting tidak ada iuran yang sifatnya memaksa. Ya Bu ya, kadang-kadang putra-putri kita pengen melakukan study tour ini, pengen jalan-jalan sama teman-temannya, punya kenang-kenangan, ya kan? Nah tapi ada juga pemerintah yang melarang untuk pelaksanaan study tour. Sepanjang tidak ada paksaan silahkan aja, tapi kalau ada pungutan-pungutan yang sifatnya memaksa, tolong sampaikan ke kita, karena sifatnya itulah tidak wajib. Nah, jadi itu saja Bapak sekalian dapat saya sampaikan. Tolong nanti dapat kita ikuti bersama apa yang disampaikan kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari seperti mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, saling bertoleransi antar umat beragama. Jadi mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa itu contoh ya, kita kan
Di Indonesia ini berbagai macam suku agama ya, agama Islam dan lain sebagainya. Yang mana Islam ada di masjid, musola, gereja, kan Kristiani, umat Buddha dan lain sebagainya. Saling bertoleransi antar umat beragama. Nah ini yang sering dilakukan di wilayah kampung kita. Contoh saat hari raya Idul Fitri, otomatis di kampung itu kan Pancasila yang dideklarkan, dipidatokan oleh Bung Karno pada waktu sidang BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu bukan hanya beliau ya, ada 3 orang yang menyampaikan pemikirannya. Ada Profesor Enyamin kalau nggak salah tanggal 29 Mei, kemudian Pak Supomo pada tanggal 31 Mei, baru kemudian giliran Pak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memaparkan pemikirannya, sehingga jadilah Pancasila yang seperti kita lihat pada hari ini. Pancasila, 3 sila boleh diperas kata beliau, jadi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari 3 sila itu kemudian bisa diperas lagi menjadi hanya 1 sila. Diperas ya, jangan dirangkum, jadi diperas. Jadi dijadikan 1, yaitu itulah gotong royong. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya gotong royong itu aja Pak, Bu. Gotong royong itu aja yang menjadi dasar kita ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita punya agama masing-masing ya Pak, Bu. Enggak